Seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai perawat berprestasi dan tengah menikmati masa-masa pengantin barunya ditemukan tewas akibat dibunuh. Ayah korban berjuang tanpa henti untuk mendapatkan pelaku. Keterbatasan teknologi kala itu menjadi salah satu alasan mengapa kasus ini sempat menjadi kasus dingin yang tak berhasil dipecahkan. Investigasi penuh liku pun terjadi. Para detektif hebat pun diturunkan, yang tentunya telah didukung dengan teknologi yang semakin canggih, berhasil mengungkap misteri pembunuhan ini setelah 23 tahun lamanya. Simak cerita selengkapnya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya. Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Nah, untuk teman-teman yang saat ini sedang tertarik dengan bahasa Spanyol, sepertinya kalian harus nonton dan subscribe channel keren Aku Cinta Espanyol. Di channel yang satu ini, kalian akan mendapatkan banyak video-video menarik tentang pembelajaran bahasa Spanyol. Mulai dari percakapan sehari-hari yang sangat mudah, cepat, dan menyenangkan. Kalian gak perlu ragu ya teman-teman, karena yang mengajarkannya adalah native speakernya langsung, yang pastinya akan lebih menarik lagi. Video baru akan diupload setiap 2 kali dalam seminggu. Jadi, tunggu apa lagi nih? Abis dari cerita Miranti, langsung yuk belajar bahasa Spanyol di channel keren Aku Cinta Espanyol. Jangan lupa ya teman-teman, di subscribe channelnya. Untuk linknya, udah Miranti tempel di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 1986. Selamat menyaksikan. Pria ini bernama John Rutten. Orang-orang biasa memanggilnya John. Ia tinggal di San Diego, California, Amerika Serikat. Di tahun 1978, ia mulai berkuliah di University of California, Los Angeles atau UCLA. Di sana, John mengambil jurusan teknik mesin. Di kampusnya itu, John ternyata dikenal sebagai seorang atlet basket yang rajin dan sangat aktif mengikuti olahraga tersebut. John yang agak pemalu ini kemudian lulus dan memperoleh gelar sarjananya di tahun 1982. 2 tahun kemudian, tepatnya pada musim semi di tahun 1984, John pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh temannya di sana. John melihat seorang wanita cantik. Ia terlihat sangat terpesona oleh kecantikan wanita muda itu. John lalu berinisiatif untuk mendekati wanita yang berada di seberang ruangannya itu dengan niat ingin berkenalan. Sang wanita memiliki ciri fisik yang sempurna. Ia tinggi semampai dengan tulang pipi tinggi dan mata yang sangat indah. Saat itu, John yang tampan ini terlihat gembira dan penasaran dengan wanita cantik tersebut. Akhirnya, John pun datang menyapa wanita itu. Ternyata diketahui bahwa nama gadis cantik itu adalah Sherry Rasmussen. John dan Sherry yang telah berkenalan pada malam itu terlihat berbunga-bunga dan berseri-seri. Mereka berdua tampak cocok dan nyambung ketika mengobrol. Di akhir pesta malam itu, John tak lupa meminta nomor telepon Sherry. Pria itu tampaknya sangat nyaman dengan Sherry, yang ternyata 2 tahun lebih tua dari dirinya. John tetap ingin berteman, walaupun pesta itu akan segera usai. Kemudian, dengan senang hati, Sherry pun memberikan nomor teleponnya kepada pria ganteng itu.
Beberapa hari kemudian, keduanya janjian untuk bertemu di rumah Sherry. Di sana, mereka berbincang-bincang sambil menikmati makanan yang sudah disiapkan Sherry sebelumnya. Tampaknya, John sangat tertarik dengan Sherry. Begitupun dengan wanita cantik tersebut, ia juga tampak senang John dekat dengan dirinya. Perlu kita ketahui bersama bahwa Sherry Rasmussen adalah lulusan Universitas Loma Linda. Dia masuk perguruan tinggi pada usia yang terbilang cukup muda, yakni 16 tahun, dan lulus pada usia 20 tahunan. Sherry yang terkenal baik hati ini adalah perempuan berprestasi. Karirnya dalam keperawatan berkembang sangat cepat. Di usianya yang masih terbilang cukup muda, ia sudah menjabat sebagai direktur keperawatan di Glendale Adventist Medical Center. Selain itu, ia juga memberikan presentasi dan mengajar untuk sesama perawat. Kembali kepada Sherry dan John yang saat itu semakin hari semakin lengket dan menjalin hubungan yang lebih serius. Ya, Sherry dan John sudah saling mencintai. Tak terasa, sudah 1 tahun lebih mereka berkenalan. Kini, John berencana untuk segera melamar Sherry, wanita yang sangat ia cintai itu. Tapi, di balik semua keinginan John, ternyata kedua orang tua Sherry, yakni Niels dan Loretta, tidak menyukai John. Mereka menganggap bahwa John adalah pria yang tidak cocok untuk putrinya, meskipun memang selama ini John adalah orang yang cukup menyenangkan bagi mereka. Diketahui bahwa ayah Sherry adalah dokter gigi dan bersama dengan istrinya Loretta, mereka memiliki klinik gigi sendiri. Meskipun kedua orang tua Sherry tidak menyukai John, tapi mereka akhirnya membiarkan anaknya itu untuk dapat memilih pria yang ia cintai sebagai pendamping di hidupnya. Pada musim gugur tahun 1985, Sherry dan John pun menikah di hadapan keluarga dan teman-temannya. Semua sangat gembira dengan pemandangan indah tersebut. Pasangan muda itu pun terlihat sangat serasi, bak raja dan ratu sehari. Keduanya tersenyum bahagia, bersyukur karena kini sudah menjadi sepasang suami istri. Meskipun begitu, hubungan Sherry dan kedua orang tuanya tampak normal dan baik-baik saja, walaupun pada awalnya mereka tidak setuju dengan hubungan asmara antara Sherry dan John. Terlepas dari itu semua, mereka masih memiliki hubungan yang dekat dan masih sering mengobrol serta saling curhat. Pada pertengahan akhir Desember tahun 1985, Sherry dan John berencana untuk menikmati bulan madu mereka di Jamaika. Dikatakan bahwa pada saat itu, hidup baru mereka tampak hampir sempurna. Sherry yang kini sudah menjadi seorang istri merasa terpenuhi baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam karirnya. Begitu pula dengan John yang saat itu baru saja mengambil pekerjaan baru sebagai insinyur komputer. Hari-hari yang pengantin baru ini lalui begitu penuh dengan kebahagiaan. Kala itu, mereka tinggal di sebuah kondominium yang cukup bagus di kawasan Venus, Los Angeles, Amerika Serikat. 2 bulan kemudian, tepatnya pada hari Senin, tanggal 24 Februari tahun 1986. Seperti biasa, John bersiap-siap untuk berangkat kerja di tempat barunya. Tapi terlebih dahulu, pria itu tak lupa mencium istrinya yang masih berada di tempat tidur. Setelah itu, pada pukul 7:20, John pergi meninggalkan rumahnya. Kini, tinggallah Sherry di rumah sendirian. Biasanya, wanita cantik itu juga akan bersiap-siap pergi untuk bekerja. Hari itu, Sherry memiliki jadwal untuk memberikan pidato motivasi di tempat kerjanya. Tapi, Sherry merasa bahwa taktik manajerial saat itu tidak efektif, sehingga ia agak ragu untuk hadir. Demi menghindari kegiatan tersebut, Sherry memberitahu suaminya bahwa ia mungkin menelpon kantornya dan menggunakan alasan sakit sebagai keterangan atas ketidakhadirannya.
Kebetulan saat itu, Sherry tengah mengalami cedera punggung akibat kesalahan yang terjadi saat melakukan aerobik sehari sebelumnya. Sherry juga sempat mengatakan kepada John bahwa ia merasa kelasnya kali ini tidak begitu menarik dan berpikir bahwa jika ia pergi, hanya akan membuang-buang waktunya saja. Biasanya, Sherry sangat antusias dalam pekerjaannya itu. Ia dikenal sebagai wanita yang baik, cerdas, dan berprestasi. Dia tidak hanya ingin unggul, tapi ia benar-benar ingin merevolusi bidang keperawatan. Ya, Sherry sangat mencintai ilmu keperawatan. Jadi, situasi seperti ini sangat jarang terjadi padanya. Selama menjadi pengantin baru, kehidupan rumah tangga mereka tampak sangat normal seperti pasangan pada umumnya. Mereka bahkan terlihat semakin saling mencintai. Pada malam sebelumnya, mereka telah menyempatkan diri untuk pergi keluar menonton film bersama. Di hari pada tanggal 24 Februari tersebut, ketika John di dalam perjalanan ke tempat kerjanya, ia sempat mengantarkan beberapa cuciannya ke laundry dan menelpon Sherry yang sedang berada di rumah untuk mengetahui keadaannya. Tapi, tidak ada jawaban dari Sherry. Kala itu, John berasumsi bahwa Sherry sang istri telah berubah pikiran dan kemudian pergi untuk berangkat bekerja. Setelah itu, John menelpon kantor Sherry, tapi sekretarisnya mengatakan bahwa ia tidak melihat Sherry. Kemudian setelah itu, John berupaya untuk menelponnya 3 hingga 4 kali lagi, tapi tetap saja tidak ada jawaban dari sang istri. Meskipun begitu, John sama sekali tidak khawatir, karena menurutnya, mungkin saja Sherry memang belum waktunya bertemu dengan sekretarisnya itu, dikarenakan Sherry sedang berada di kelasnya. Kemudian, John kembali lagi melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tak terasa, sudah pukul 6 sore. Ketika John selesai bekerja, ia lalu mengambil cuciannya di tempat laundry dan kemudian pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah mereka, John melihat pintu garasinya terbuka dan mobil BMW milik Sherry yang merupakan hadiah darinya juga tidak ada di sana. John berpikir mungkin saja istrinya itu sudah keluar. Tapi John merasa ada keanehan, sebab biasanya jika keluar rumah, Sherry selalu memberitahunya terlebih dahulu. Selain itu, mesin penjawab telepon rumah pun juga belum diaktifkan. Padahal mereka biasanya menghidupkannya saat meninggalkan rumah dalam kondisi kosong. Kemudian, John mulai kembali berjalan menuju ke lantai atas. Di sana, ia melihat bahwa pintu ruang tamu terbuka dan ketika ia melangkah masuk, pria itu kemudian menemukan sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan sekaligus juga menyedihkan yang belum pernah ia lihat selama kehidupannya. Kala itu, John menemukan Sherry dalam keadaan tak lagi berdaya dan kehilangan nyawanya di lantai ruang tamu rumah mereka sendiri. Sherry terlihat terlentang di karpet coklat di ruang tamu mereka. Wanita cantik itu masih menggunakan jubah mandinya. Wajahnya terlihat babak belur, berdarah dan bengkak. Melihat kondisi tersebut, John tak tinggal diam. Ia kemudian menelpon nomor layanan darurat 911 dan menceritakan apa yang terjadi pada operator serta memohon pertolongan. Tak lama kemudian, para medis dan juga pihak kepolisian tiba di kediaman John. Saat diperiksa oleh para medis, ternyata benar Sherry yang berusia 27 tahun itu telah kehilangan nyawanya. Kemudian, jasad wanita itu pun dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Sherry kehilangan nyawanya akibat 3 luka tembak di tubuhnya dengan rincian 2 di tubuh bagian atas dan 1 di perutnya. Selain itu, Sherry juga memiliki kerusakan yang cukup parah di mata kanannya, dan detektif percaya wanita cantik itu telah dipukul di bagian kepalanya dengan menggunakan vas, dan bagian wajahnya telah dipukul dengan menggunakan gagang senpi. Selain itu, juga ditemukan adanya bekas gigitan di lengan Sherry. Lalu, siapakah yang tega melakukan hal keji tersebut kepada istri John?
Polisi pun kemudian memulai penyelidikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah dalang di balik peristiwa tragis tersebut. Polisi kemudian memeriksa tempat kejadian perkara. Kala itu, detektif percaya bahwa kematian Sherry adalah bermotif perampokan. Polisi meyakini bahwa perampok telah masuk ke rumah itu untuk mencuri beberapa barang. Polisi juga menduga bahwa para perampok tersebut merasa terkejut karena telah dipergoki oleh Sherry yang ternyata ada di rumah itu. Selain itu, polisi juga berasumsi bahwa kala itu Sherry dihabisi oleh mereka karena para perampok takut dengan Sherry yang akan melaporkan hal itu pada polisi. Dugaan pihak berwajib ini bukan tanpa alasan. Diketahui beberapa waktu sebelum kejadian yang menimpa Sherry, di wilayah tersebut telah terjadi beberapa kali pencurian. Ada sejumlah rumah yang telah dibobol dan seorang wanita telah diserang di rumah mereka sendiri. Menurut keterangan polisi, ada 2 orang Latin yang diduga terlibat dalam kasus perampokan tersebut. Saat itu, detektif percaya dan sangat yakin bahwa hal tersebut juga terjadi di rumah John dan juga Sherry. Polisi kemudian juga bertanya kepada para tetangga sekitar. Menurut keterangan mereka, pada jam 9:45 waktu setempat, seorang tetangga melihat bahwa pintu garasi rumah John terbuka tanpa adanya mobil di dalam. Kemudian pada siang harinya, 2 pria yang diyakini tetangganya sebagai tukang kebun di kompleks itu memberikannya sebuah dompet yang ternyata adalah milik Sherry. Selain itu, sekitar pukul 12:30, seorang petugas kebersihan yang tengah membersihkan daerah setempat mengatakan bahwa kala itu dia mendengar seperti ada suara 2 orang berkelahi dan mendengar ada sesuatu yang jatuh. Pada saat di TKP, polisi melihat ada speaker yang tampak telah terjatuh di lantai ruang tamu itu, tepatnya di samping jasad Sherry. Kemudian terlihat juga vas keramik warna abu-abu yang hancur dan berserakan di lantai. Selain itu, pemutar CD dan VCR terlihat tertumpuk di atas tangga. Kala itu, terlihat juga bahwa ada noda di atas pemutar CD itu. Bukan hanya itu saja, terlihat juga ada bekas darah di dinding dan pintu bagian depan. Kekacauan lainnya juga terjadi di lantai atas. Saat itu, jelas terlihat bahwa kaca di pintu geser yang mengarah ke balkon sudah sangat hancur. Polisi juga menemukan ada sebuah selimut di ruang tamu yang terdapat lubang peluru di dalamnya, sehingga diyakini bahwa selimut itu telah digunakan untuk menyamarkan suara tembakan hari itu. Setelah melakukan penyelidikan, detektif pun mengatakan kepada John bahwa motif dari kasus pembunuhan ini adalah perampokan karena melihat mobil Sherry yang telah hilang dan peralatan-peralatan elektronik yang berserakan dan diduga tak sempat dibawa oleh perampok tersebut. Detektif utama Leigh Meyer memang mempertimbangkan kemungkinan lain dalam kasus ini. Ia segera mengesampingkan John yang sedang berduka sebagai tersangka. Jadi, ia hanya ditanyai sedikit saja tentang peristiwa tersebut. Salah satu rekan dari detektif Leigh Meyer yang bernama Steve Hawks menganggap bahwa bekas gigitan yang terdapat di lengan Sherry itu tidak biasa. Karena menurutnya, gigitan saat berkelahi sering dilakukan oleh wanita, sedangkan mayoritas pencuri saat itu adalah pria. Namun, karena ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pria juga bisa saja menggigit lawan saat perkelahian. Jadi, teori perampokan itu akhirnya tetap berlaku. Ayah Sherry yang bernama Neil Rasmussen dan istrinya Loretta memberitahu Meyer tentang sebuah masalah yang pernah terjadi antara Sherry dan seorang wanita bernama Stephanie Lazarus yang merupakan seorang poluan di LAPD. Diketahui bahwa wanita tersebut kemungkinan pernah memiliki hubungan spesial dengan John sebelum menikah dengan Sherry sang anak. Selain itu,
Di awal penyelidikan ini, John juga mendesak polisi untuk bisa mewawancarai temannya yang bernama Stephanie Lazarus itu. John mengatakan pada polisi bahwa dirinya dan Stephanie hanya sebatas teman dan tidak pernah ada status pacaran di antara keduanya. Hubungan antara John dan Stephanie bisa dibilang sebagai teman tapi mesra dikala belum menikah dengan Sherry. Tapi kala itu, John juga mengatakan kepada pihak berwajib bahwa selama ini Sherry dan John tidak pernah membicarakan hal-hal yang terkait dengan Stephanie. Tapi meskipun begitu, John tetap punya firasat bahwa Stephanie ada hubungannya dengan kematian sang istri. Apalagi kala itu, surat nikah John dan Sherry juga hilang. Hal ini tentunya sangat aneh. Selain itu, juga tidak ditemukan sidik jari pelaku di TKP. Tapi, entah kenapa, polisi sepertinya tak menghiraukan kata-kata dari ayah dan suami Sherry tersebut, dan polisi malah pergi mengejar petunjuk lain. Dan seiring berjalannya waktu, John pun berangsur-angsur menghilang dari pandangan polisi dan juga keluarga Sherry. Terlepas dari itu, polisi tetap fokus pada kemungkinan perampokan, terutama mengingat salah satu dari perampok itu dilaporkan telah membawa senjata api. 1 minggu setelah kejadian tragis yang menggegerkan itu, mobil Sherry ditemukan terparkir di jalan yang cukup dekat dengan TKP. Saat itu, terlihat kunci yang masih berada di starter. Para pencuri yang dianggap oleh para detektif sebagai tersangka atas kejahatan yang dilakukan terhadap Sherry Rasmussen tidak berhasil ditangkap dan menjadi buronan. 8 bulan kemudian, muncul di surat kabar tentang berita lanjutan mengenai kasus Sherry, dan saat itu keluarga Sherry menawarkan sejumlah hadiah bagi siapa saja yang dapat membantu menemukan para perampok yang sketsa wajahnya telah disebarkan oleh polisi di berbagai penjuru negara tersebut. LAPD yang kala itu tengah disibukkan dengan kasus kekerasan akibat perang geng dan epidemi keretakan yang melanda kota pada saat itu, tidak dapat mencurahkan lebih banyak perhatian pada kasus Sherry.